saya Arlania Friskila Abdiani Pasaribu, saya dari kelompok 2. Saat ini saya akan membahas mengenai kategori aset keuangan. Aset keuangan adalah hak kontraktual untuk menerima kas atau instrumen keuangan lainnya dari entitas lain, atau untuk bertukar aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang berpotensi memberikan keuntungan pada entitas tersebut, termasuk kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, serta kontrak non-derivatif atau derivatif. Lalu selanjutnya, aset keuangan dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau at fair value through profit or loss atau FVTPL. Pada kategori ini dibagi lagi menjadi subkategori untuk FVTPL, yaitu diperdagangkan atau trading. Yang kedua, sejak awal telah ditetapkan untuk diukur pada FVTPL. Lalu yang kategori yang kedua yaitu tersedia untuk dijual atau available for sale atau AFS. Aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah aset non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual dan tidak dapat dikategorikan pada 3 kategori yang lain. Lalu yang ketiga yaitu pinjaman yang diberikan dan piutang atau loans and receivable atau L dan R. Aset keuangan dapat dikategorikan sebagai L dan R jika memenuhi semua kondisi berikut. Yang pertama yaitu aset keuangan non-derivatif, yang kedua mempunyai pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang ketiga yaitu tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Lalu yang terakhir yaitu dimiliki hingga jatuh tempo atau held to maturity atau HTM. Aset keuangan dapat dikategorikan sebagai aset dimiliki hingga jatuh tempo atau HTM jika memenuhi semua kondisi berikut. Yang pertama yaitu aset keuangan non-derivatif, yang kedua mempunyai pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang ketiga jatuh tempo telah ditetapkan, yang keempat yaitu entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Baik, perkenalkan nama saya Arti Widiawati, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang non-marketable financial asset, yang dimana non-marketable financial asset atau aset keuangan non-pasar adalah jenis aset keuangan yang tidak dapat dengan mudah dibeli atau dijual di pasar terbuka, misalnya di bursa saham atau pasar obligasi. Aset-aset ini cenderung memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu kurangnya likuiditas, yang dimana sulit untuk diubah menjadi uang tunai dengan cepat tanpa mengalami kerugian nilai yang signifikan. Yang kedua, tidak ada harga pasar yang transparan. Karena tidak diperdagangkan secara aktif, maka tidak ada harga pasar yang available atau transparan untuk menentukan nilainya. Penilaian seringkali memerlukan estimasi atau penilaian ahli. Yang ketiga, pembatasan transfer, yaitu seringkali adanya pembatasan hukum atau kontraktual yang menghalangi dan mempersulit transfer kepemilikan aset ini kepada pihak lain. Dan yang terakhir, ketergantungan pada pihak lawan. Nilai dan kemampuan untuk mencairkan aset ini sangat bergantung pada kondisi atau persetujuan pihak lawan dalam kontrak atau perjanjian yang mendasarinya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sekuritas pasar uang, yaitu tempat di mana satu pihak dapat meminjam dana dari pihak lain dengan tingkat bunga tertentu. Sekuritas pasar uang ini dilakukan dalam bentuk surat berharga dan dilakukan secara langsung atau melalui perantara broker. Jangka waktu dari pinjam pasar uang ini adalah 1 hari hingga maksimal 1 tahun, yang bisa disebut sebagai jangka pendek. Sekuritas atau surat berharga ini bisa diperdagangkan melalui pasar uang, yaitu surat berharga pasar uang, sertifikat Bank Indonesia, ataupun deposito. Sekuritas ekuitas yaitu surat berharga yang menunjukkan hak investor untuk mendapat bagian dari aktiva perusahaan yang menerbitkannya. Jenis sekuritas ini adalah bentuk dari kepemilikan pemegang saham pada suatu perusahaan tertentu. Pemegang saham akan menerima hak khusus untuk mengendalikan perusahaan melalui hak suaranya. Kuat atau lemahnya pengendalian ini akan tergantung dari jumlah saham yang dimiliki oleh investor tersebut.
Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Dia Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan terkait sekuritas pendapatan tetap. Sekuritas pendapatan tetap, seperti yang kita tahu, itu merupakan investasi yang memberikan pengembalian dalam bentuk pembayaran bunga periodik tetap dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Pembayaran bunga yang dalam bentuk pembayaran kupon ini biasanya dilakukan setiap 6 bulan, sedangkan pengembalian pokok investasi kepada investor dilakukan pada saat jatuh tempo. Beberapa sekuritas pendapatan tetap diantaranya, yang pertama sering kita dengar yaitu obligasi koperasi. Obligasi koperasi adalah jenis sekuritas pendapatan tetap yang paling umum. Ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor. Nah, investor akan menerima pembayaran bunga secara periodik, biasanya setiap 6 bulan, serta pengembalian pokok saat jatuh tempo. Obligasi ini cocok untuk investor yang mencari pendapatan tetap dan relatif stabil. Lalu yang kedua, ada yang namanya Treasury Notes atau T-Notes. T-Notes adalah obligasi jangka menengah 2-10 tahun yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Amerika dengan nilai nominal biasanya $1.000 dengan bunga tetap dibayar setiap 6 bulan. Keunggulan utamanya adalah jaminan dari pemerintah Amerika Serikat, menjadikan salah satu instrumen teraman di pasar keuangan. Lalu yang ketiga, ada yang namanya obligasi daerah. Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah daerah seperti negara bagian, kota, atau kabupaten untuk mendanai proyek-proyek publik seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit. Salah satu daya tarik utama obligasi daerah adalah keuntungan pajak, di mana bunga yang diterima biasanya bebas dari pajak, penghasilan federal, dan kadang juga pajak daerah. Lalu keempat yang sering kita dengar yaitu yang namanya sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah produk simpanan bank di mana nasabah menyimpan dana untuk jangka waktu tertentu dan menerima bunga tetap sebagai imbalan. Bunga yang ditawarkan biasanya lebih tinggi dari tabungan biasa, tapi umumnya lebih rendah dari obligasi. Deposito dianggap sebagai sangat aman karena dikeluarkan langsung oleh bank. Lalu selanjutnya adalah saham preferred. Saham preferred adalah saham yang memberikan dividen tetap kepada pemegangnya, biasanya dalam jumlah tertentu berdasarkan nilai nominal saham. Saham ini berada di antara saham biasa dan obligasi karena memberikan pendapatan tetap tetapi juga merupakan bentuk ekuitas. Saham preferred sensitif terhadap perubahan suku bunga dan inflasi, namun umumnya memberikan hasil yang lebih tinggi daripada obligasi biasa. Itu adalah beberapa contoh dari sekuritas pendapatan tetap. Perkenalkan, nama saya Dinda Putriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sekuritas derivatif. Ada dua jenis derivatif jika ditinjau dari instrumen. Ini yang pertama ada kontrak berjangka, merupakan jenis derivatif yang produk kontraknya biasa diperdagangkan pada bursa berjangka. Nah, ini tujuannya untuk melakukan pembelian atau penjualan terhadap suatu aset di masa depan dengan harga sebelumnya yang sudah ditentukan. Nah, lembaga ini memiliki 4 produk komoditas yang diperdagangkan, yaitu emas, kontrak kulir emas, kontrak kulir indeks emas, dan minyak sawit. Lalu yang kedua, ada opsi. Nah, opsi ini adalah instrumen yang memiliki suatu hak kepada setiap pemegangnya agar bisa membeli atau menjual aset pada satuan harga tertentu sebelum tanggal jatuh tempo.